Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nadia Nugroho. Pada kesempatan kali ini, eh, saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk mata kuliah kalkulus. Pada sesi keempat ini membahas tentang garis, lingkaran, persamaan, dan grafiknya. Nah, untuk outline perkuliahannya sendiri itu ada 4. Itu pembentukan garis, persamaan lingkaran, dan parabola, hiperbola, dan elips. Merupakan ini persamaan dan grafik dari garis, perpaduan dari garis dan lingkaran itu sendiri. Oke, kemiringan garis. Kemiringan garis sendiri itu dalam bahasa lain dinamakan gradien atau sebuah nilai yang menunjukkan kemiringan atau kecenderungan suatu garis lurus. Nah, di mana kemiringan garis ini memiliki beberapa rumus. Salah satunya itu ada M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Atau pokoknya yang angka besar nanti bisa dimutlakkan. Jadi angka positif negatifnya bisa berubah. Tapi kalau untuk normalnya itu yang besar dikurangi yang kecil. Nah, di sini contohnya ada P1 dengan X1 dan Y1 dan P2 itu dengan X2 dan Y2. Nah, di mana kalau saat kita ingin mencari kemiringan garis dari ini trik P1 sampai P2 ini bisa kita hitung menggunakan cara rumus ini. Selanjutnya, nah rumus-rumus yang lain selain yang tadi itu ada 4 rumus lainnya, yaitu rumusnya tetap sama, namun kalau yang di sini ini hasil dari Y2 min Y1 per X2 min X1 sama dengan M. Kalau di sini memang hasilnya sama dengan M, tapi nanti hasilnya lebih besar dari 0. Kalau untuk yang ketiga itu kurang dari 0 atau hasilnya negatif. Kalau yang ketiga itu lebih besar dari 0, namun angka Y2 dan Y1-nya sama dengan yang keempat itu sama, namun hasilnya itu tak terhingga atau biasanya seper 0. Jadi X-nya di sini 0. Nah, untuk sedikit penjelasan lanjutan tadi grafiknya kurang lebih seperti ini. Ini untuk yang rumus kedua, rumus ketiga, rumus keempat, dan rumus kelima. Nah, selanjutnya persamaan garis. Persamaan garis itu masih membahas mengenai kemiringan garis tersebut. Makanya rumus gradien atau kemiringan garis di sini masih tetap digunakan. Nah, selanjutnya dari rumus gradien ini dijabarkan atau dikembangkan lagi dengan cara yaitu perkalian silang. Yang awalnya X2 min X1 di bawah atau menjadi penyebut, nah, saat pindah ruas menjadi sebuah perkalian. Nah, jadi rumusnya itu Y2 min Y1 sama dengan M kali X2 min X1. Nah, di suatu kasus lainnya, rumus Y2 yang rumus kedua ini bisa berubah menjadi rumus seperti yang ketiga. Itu terjadi saat ini X min X1-nya itu seperti gambar yang ketiga, namun di sini tidak saya tampilkan. Maka dari rumus yang ini tadi, yang pertama-tama yaitu Y-nya ini berubah. Awalnya Y2 min Y1 menjadi Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 saja. Nah, dimana di saat sudah menjadi sebuah hal seperti ini, di saat ini dikalikan dengan M kali X dikali M min X1 menghasilkan Y min Y1 sama dengan MX min MX1. Nah, kemudian dari rumus yang ini yang barusan tadi itu bisa dikembangkan lagi menjadi Y sama dengan MX plus dicarikan variabel yang sama, yaitu yang ada tulisan Y1. Nah, berarti yang ada keterangan satunya, maka MX plus Y1 min MX1. Nah, dari ini dikembangkan lagi, dilanjutkan lagi ke perhitungannya, M-nya dipisahkan ke depan. Nah, setelah dipisahkan ke depan, nanti itu ada rumus bahwa Y1 min MX1 ini mungkin disimbolkan dengan variabel lain. Di sini disimbol menjadi variabel B. Nah, kemudian rumusnya itu bisa berubah menjadi seperti ini. Nah, rumus yang selanjutnya itu terjadi saat garis itu berpotongannya tegak lurus. Nah, rumusnya itu M1 kali M2 nanti sama dengan negatif 1. Maka sama juga
gradien atau kemiringan garis 1 M1 sama dengan min seper M2-nya. Nah, untuk persamaan lingkaran di sini sebenarnya hanya bertujuan untuk mencari jari-jari atau radius kebanyakannya pada umumnya. Namun karena perkembangan waktu sekarang, kegunaan dari persamaan lingkaran ini bisa mencari semuanya. Mungkin nanti kalau di dalam perhitungan mekanika tanah, terutama itu akan untuk menghitung sebuah persamaan, namanya itu lingkaran Moore. Nanti untuk lebih lanjutnya kalian tunggu saja di mata kuliah mekanika tanah. Nah, untuk mencari R-nya ini sendiri itu, atau di sini R disimbolkan garis PC. Nah, di sini rumusnya itu akar X min A di pangkat 2 ditambah dengan Y min B pangkat 2 juga, nanti hasilnya baru diakarkan. Atau sama juga R kuadrat sama dengan X min A kuadrat plus Y min B kuadrat. Nah, di dalam ini jika angka-angkanya sudah variatif atau sama seperti ini. Namun di beberapa kasus lainnya itu yang hanya diketahui X-nya atau apanya, jadi titiknya di sini titik 0 atau titik lainnya, maka itu bisa menggunakan rumus yang ini. Nah, selanjutnya dari rumus ini juga bisa dikembangkan lagi jadi rumus ini. Rumus ini itu merupakan kembangan dari ini, dimana kan ini X min A kuadrat plus Y min B kuadrat. Nah, ini saat dikalikan berarti kan ini sama dengan X min A dikali X min A. X min A kali X min A itu sama dengan X kuadrat plus AX plus A kuadrat. A dan B juga begitu, berarti Y kuadrat plus BY plus min BY plus B kuadrat. Nah, dari rumusnya itu dikembangkan menjadi ini, yaitu yang X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C. C di sini merupakan konstantannya, bukan titik ini, bukan beda. Nah, selanjutnya dari rumus-rumus ini itu diturunkan lagi dengan persamaan adanya titik A, B, dan C tadi, itu bisa dipecah kurang lebih menjadi seperti ini. Dan nantinya akhirnya mendapatkan sebuah rumus R sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat min 4C per 2. Nah, selanjutnya itu mengenai parabola. Untuk parabola sendiri itu rumusnya cukup simpel, yaitu Y sama dengan X kuadrat atau Y sama dengan C X kuadrat pada umumnya. Namun pada beberapa kasus lainnya nanti biasanya kalau untuk soal-soal seperti ini itu nanti ada plus B atau plus angka-angka lainnya di sini untuk mengetahui ininya. Nah, di sini ada sebuah titik di mana di saat X-nya 3 dan Y-nya 9. Nah, itu berada di titik ini yang 24, ini yang 11, 00, negatif 11, negatif 24, dan negatif 39. Untuk model parabola sendiri nanti bisa berubah-ubah, tidak sesempurna yang ini. Nah, selanjutnya ada elips. Untuk elips sendiri itu rumusnya yaitu X kuadrat plus A kuadrat plus X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini sama persamaannya ini saat dibuktikan itu menjadi sebuah grafik seperti ini. Nah, selanjutnya ada hiperbola. Hiperbola merupakan kebalikan dari elips. Jika di elips tadi ini rumusnya positif, di hiperbola ini rumusnya negatif, tapi hasilnya tetap sama satu. Nah, nanti gambarnya akan sedikit berbeda. Jika parabola tadi seperti huruf O, kalau yang elips itu seperti lingkaran telur atau elips, lonjong, lingkaran lonjong. Kalau untuk hiperbolasi ini sebenarnya sama-sama elips, namun terbelah. Kalau yang elips tadi menyatu, ini terbelah atau menjadi kebalikannya. Oke, mungkin itu sedikit materi mengenai sesi keempat ini, mengenai garis, lingkaran, dan persamaan dan grafiknya. Lalu untuk sesi ini saya berikan tugas langsung di sini, saya buatkan sendiri, tidak dari bukunya, karena mungkin agak
levelnya agak tinggi kalau menggunakan buku itu. Makanya sudah saya sederhanakan menjadi beberapa soal ini. Silahkan dikerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Mungkin yang bagi sudah yang pernah belajar mengenai matematika di kelas SMA bisa silahkan gunakan cara itu, atau mau menggunakan cara yang barusan saya terapkan juga silahkan. Oke, mungkin itu terima kasih dari saya. Dari Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.